melalui kegiatan melakukan pengamatan, siswa mampu mengidentifikasi manfaat air bagi manusia, hewan, dan tanaman dengan baik. Yang ketiga, melalui kegiatan berdiskusi, siswa mampu membuat peta pikiran mengenai fungsi air bagi manusia, hewan, dan tumbuhan. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembelajaran pertama yang halaman 2. Di situ terdapat sebuah cerita, yaitu demi air bersih warga Wokorobo dalam berjalan sejauh 15 km. Nah, kita baca secara bergantian. Oke, silakan Renata. Warga Kelurahan Wokorobo, Kecamatan Bekaumbari, Kota Baru-Baru, Sulawesi Tenggara, sulit mencari air bersih. Oke, kita sudah baca cerita tersebut. Dalam cerita tersebut apa dibilang? Demi air bersih warga Wokorobo dalam berjalan sejauh 15 km. Mereka kesulitan mendapatkan air bersih, sehingga mereka mengambil air bersih ke sungai. Di halaman 3 ada beberapa pertanyaan, yaitu peristiwa apa yang terjadi, di mana peristiwa itu terjadi, dan apa penyebab peristiwa itu terjadi. Oke, siapa yang bisa jawab pertanyaan nomor 1? Oke, silakan Rolas. Peristiwa apa yang terjadi? Warga di sebuah desa harus menempuh perjalanan jauh untuk memenuhi kebutuhan air bersih. Oke, bagus. Yang kedua, di mana peristiwa itu terjadi? Oke, silakan Renata. Peristiwa itu terjadi karena kelurahan kelurahan Wokorobo terletak di dalam tinggi di daerah itu air tanah sulit. Oke. Yang ketiga, apa penyebab peristiwa itu terjadi? Siapa bisa? Oke, silakan Elsa. Apa penyebab peristiwa itu terjadi? Peristiwa itu terjadi karena kelurahan Wokorobo terletak di dataran tinggi di daerah itu air tanah sulit. Oke, bagus. Baiklah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan sedikit manfaat air bagi tumbuhan, hewan, dan manusia. Oke, mari kita lihat ke depan. Yang pertama, manfaat air bagi tumbuhan. Yang pertama, sebagai tempat hidup beberapa tumbuhan, misalnya apa? Eceng gondok dan teratai. Yang kedua, membantu tumbuhan dalam proses fotosintesis sebagai bahan fotosintesis dan sebagai hasil fotosintesis bersama tumbuhan. Inilah prosesnya. Bisa dilihat dengan jelas kan? Bisa. Oke, selanjutnya manfaat air bagi hewan. Yang pertama, inilah hewan-hewan yang hidup di air. Yang kedua, sebagai minum untuk hewan yang tinggal di daratan. Yang ketiga, untuk hewan mandi membersihkan dirinya. Selanjutnya, manfaat air bagi manusia. Yang pertama, sebagai karbon hidrata, misalnya untuk minum, untuk mandi, untuk cuci, memasak, apa lagi? Untuk minum. Yang kedua, untuk umum, misalnya untuk kebersihan jalan, dan pasar, pengangkutan air limbah, dan masih banyak lagi. Yang selanjutnya, Ibu sudah menjelaskan manfaat air bagi tumbuhan, bagi hewan, bagi manusia. Halaman keempat ada beberapa soal, yaitu tentang fungsi air bagi manusia, bagi hewan, dan bagi tumbuhan. Ibu akan membentuk kalian dalam 3 kelompok. Silakan dibentuk kelompoknya. Oke, baiklah, kita akan membagikan selembar kertas LKPD, nanti kalian kerjakan, dan setiap kelompok nanti mempresentasikan hasil diskusinya ke depan. Sudah selesai? Sudah. Oke, kelompok siapa yang duluan maju? Oke, silakan kelompok 2 maju ke depan. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya bernama Renata Rustensi Terus. Saya bernama Elsa Karnaji. Saya bernama Raja Matra Musret. Saya bernama Julius Sirait. Kami akan mengerjakan hasil diskusi kami. Fungsi air kumpulan 1 diperlukan oleh tanaman untuk proses fotosintesis. 2 sebagai tempat hidup. Fungsi air bagi hewan 1 minum, 2 membersihkan diri, 3 sebagai tempat hidup hewan. 3 fungsi air bagi manusia memasak, membersihkan diri atau mandi, mencuci bahan makanan. Oke, berikan tepuk tangan untuk kelompok 2.